Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 10, 28 dan 104 PHP Bupati 19 Romawi tahun 2021 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, sebagaimana pada persidangan yang pertama, persidangan yang kedua ini kita juga usahakan supaya durasinya pendek, ya. Oleh karena itu supaya jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan keterangan Bawaslu disampaikan pokok-pokoknya saja secara lisan, yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan. Semuanya bisa mempelajari, semuanya bisa mengkaji dan mencermati permohonan yang dilakukan, jawaban yang disampaikan secara tertulis dengan buktinya, ya. Jadi kita yang lisan saja secara pokok-pokoknya, dengan tidak mengurangi adanya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam menyelesaikan ketiga perkara ini. Baik, saya persilahkan pemohon nomor 10, siapa yang hadir? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim. Saya sendiri kuasa hukum pemohon Muhammad Ruliandi yang hadir hari ini yang mulia. Dan kami ingin menyampaikan Yang Mulia, apakah kami masih diperbolehkan menambahkan bukti Yang Mulia? Kami sudah menyiapkan 4 rangkap, sudah diberi kuping. Dan tadi pagi juga kami sidang di perkara nomor 17 Raja Ampat diberi kesempatan oleh Yang Mulia Pak Aswanto untuk menambahkan bukti-bukti pada hari ini Yang Mulia. Mohon dari Yang Mulia. Dan yang terakhir, kami juga menyampaikan informasi bahwa kami bersurat kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi perihal mohon investigasi terhadap indikasi adanya dugaan program bantuan dana APBN dari Kementerian Sosial RI untuk masyarakat tertentu di Kabupaten Banggai yang menguntungkan salah satu pasangan calon bupati Kabupaten Banggai pada pemilihan lanjutan serentak calon bupati Kabupaten Banggai tahun 2020. KPK sudah terima surat kami tadi pagi jam 8.17. Demikian Yang Mulia. Baik. Yang pertama begini, kita sudah ada komitmen di sini dan aturan main yang di sini yang berbeda dengan di panel lain. Kita sepakat dan sudah ditetapkan bahwa bukti tambahan itu bisa disampaikan sebelum persidangan yang pertama selesai ditutup, ya. Jadi sudah tidak bisa lagi. Ya, itu yang harus kita pakai. Baik Yang Mulia. Karena apa? Karena bukti tambahan itu kita terima, berarti ada perlakuan yang tidak sama dengan termohon, pihak terkait dan Bawaslu. Kenapa kok itu sebelum sidang ditutup? Karena harus diverifikasi. Dan kalau ada permohonan insake dari para pihak sudah bisa melihat bukti itu. Ya, kalau sekarang ini dimasukkan, termohon, pihak terkait dan Bawaslu tidak bisa melihat bukti tambahan itu dan tidak bisa insake, sehingga ada perbedaan perlakuan dan itu tidak adil, ya. Jadi itu kenapa di sini ditolak, karena itu. Seandainya perkara saudara lanjut atas dasar setelah kita melaporkan di RPH perkaranya lanjut, maka bukti tambahan itu bisa dimasukkan. Terima kasih Yang Mulia. Ya, itu yang dipakai. Baik, sekarang termohon perkara 10. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrul Jamaluddin sebagai kuasa hukum dari KPU Banggai. Hadir mewakili KPU Banggai adalah Supriyadi dan dalam persidangan daring ada Alwin Palalo dan Atriani. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang pihak terkait perkara nomor 10. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir pada hari ini kuasa hukum pihak terkait saya sendiri Abdul Rahman bersama rekan saya Sri Wulan Hajar. Kemudian hadir secara daring ada Asradi Bahri Malewa, ada Rahmi, ada Sohardi Abidin, Fiseriopan SH, Yuyun SH, Abdul Ukar Marsuki SH, Hamaludin Lare SH, Adi Prianto SH, Sulharbi Amatair SH, Rahmat Hidayat SH, Yustira Firmansa SH, Reza Muhammad Nur SH,
Rianto Citra Buana Esa, dan Ketua Tim Pemenangan Pasangan 02 Pak Tia Sisil Hajar. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih. Sekarang Bawaslu perkara 10, siapa yang hadir? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bawaslu Banggai kami hadir, saya Muhammad Saiful Saide, didampingi oleh pimpinan kami dari Bawaslu Provinsi, Pak Inung dan Pak Jamrin, serta yang mengikuti daring di Bawaslu RI ada anggota saya, Pak Ridwan, Pak Abdurrahman Sangkota, dan Pak Lasada Pramadusu. Sekian, Yang Mulia, terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Sekarang kita mulai dengan termohon nomor 10. Silakan. Terima kasih Yang Mulia atas kesempatan. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kami sekalian membacakan pokok-pokoknya, juga sekalian merenvoy. Ada kesalahan-kesalahan ketik. Renvoy kecil sekaligus pada waktu membacakan nanti dia ya. Ya. Ya, renvoynya di mana dulu sekarang? Ada beberapa Di halaman berapa? di halaman halaman 6. Ya, mana yang di Halaman 6 Yang Mulia. Ya, halaman 6. Terkait dengan soal tanggal 23 Desember 2009, yang benar adalah tanggal 23 Desember 2020. Oke. Terus, mana lagi? Halaman 21 Yang Mulia. Halaman 21. Apa Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 di situ tertulis, yang sebenarnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015. Baik. Ada lagi? Yang lain cuma kekurangan atau kelebihan huruf. Pengurangan terhadap 40 suara yang diperoleh oleh pihak terkait. Tidak disebutkan secara Ya. tegas di mana di pokok perkara atau pokok permohonan mengenai TSM Ya. itu gimana? Mengenai TSM, yang dalil pemohon terkait Yang dengan didalil ada 32 di 42 pelanggaran. 23 kecamatan itu Ya, gimana? 23 kecamatan, 40 pelanggaran terstruktur, bahwa hal ini sudah diputus oleh Bawaslu Provinsi terkait dengan pelanggaran TSM. Ya. Putusan Bawaslu gimana? Putusan Bawaslu menolak permohonan tersebut. Ya. Terbukti ada pelanggaran di situ? Tidak Menurut terbukti. Bawaslu tidak ada. Dan Yang ada pelanggaran yang lain ada? Tidak ada pelanggaran yang lain. Tidak ada. Terus itu pertama mengenai pelanggaran TSM di beberapa TPS dan kecamatan. Terus yang kedua dalil apa? Yang selanjutnya dalil tentang adanya money politik. Kalau money politik itu kan berhubungan dengan pidana pemilu. Ya, Ada nggak laporan yang masuk di Bawaslu? ada laporan masuk di Bawaslu, Terus? tapi secara administrasi tidak memenuhi syarat sehingga tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Jadi perkara itu tidak diteruskan Ya. ya oleh Gakumdu. Apalagi? Terus adanya kejadian khusus terjadi di 5 TPS, yaitu mengenai daftar pemilih tambahan baru Ya. atau DPTB, Ya. yang memilih pada TPS namun tidak sesuai dengan alamat serta terdapat pemilih yang terdaftar pada pemilih tambahan baru. Ya. Itu jelas di situ ada DPTB yang yang bermasalah. Ya, tapi Gimana? nah, berdasarkan surat panitia pengawas pemilihan Kecamatan Luhuk, ada usulan untuk PSU Terus dan itu sudah ditindaklanjuti oleh termohon. sudah tindak lanjutnya. Tindak lanjutnya apa termohon? PSU yang Dilakukan PSU. Iya, dilakukan. Di mana saja? di TPS 4, TPS 4, Kelurahan Luhuk. Kelurahan Lubuk. Ya, Oke. Hasilnya bagaimana PSU itu? soal hasilnya menang pemohon di situ. Pemenangnya pemohon. Pemohon yang mulia.
pada waktu itu sudah semua hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dilakukan di TPS Luwuk itu yang kemudian dimenangkan pemohon, pasangan pemohon, artinya semuanya sudah tanda tangan, sudah tidak ada masalah. Sudah tidak ada masalah lagi. Oke. Panwas di situ juga sudah mengetahui tidak ada persoalan. Siap, tidak ada persoalan lagi. Oke, terus lagi apa? Terkait dalil pemohon dalam permohonannya poin 4.3. Menyatakan terdapat kejadian khusus juga di TPS 1 Kelurahan Kompo, Luwuk Selatan, pemungutan suara tanggal 9. Terdapat 11 orang pengguna hak pilih di TPS tersebut yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan baru. Tidak diberikan surat suara Bupati dan Wakil Bupati oleh petugas KPPS. Ya. Berdasarkan data POM model C daftar hadir pemilih tambahan KWK TPS 01 Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan, malah terdapat 12 pemilih terdaftar pada daftar pemilihan tambahan baru yang menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara. Bagaimana dalil termohon? Jadi apa yang didalilkan oleh pemohon itu tidak benar. Yang berdasarkan bukti T8 bahwa mereka telah melakukan pemilu. Bukti berapa? T8. T8. Baik. Baik, yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan. Ya. Sekarang dalam eksepsi. Dalam petitum, Petitum, siap. Bahwa selanjutnya berdasarkan seluruh uraian dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menerima dan mengabulkan eksepsi termohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai nomor 72 dan seterusnya tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Banggai tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 pukul 20:15 waktu Indonesia Tengah. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banggai tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. Nomor urut 1 pasangan calon Hajah Sulianti Murad dan Dr. Randus Haji Zainal Abidin Ali Hamu memperoleh suara 49,82 suara. 2. Insinyur Amiruddin dan Dr. Randus Furkanuddin Masulili memperoleh suara 88.011 suara. 3. Insinyur Haji Erwin Yatim dan Haji Mustar Labolo memperoleh suara 64.362 suara atau total suara sah 201.455 suara. Demikian yang mulia. Baik, terima kasih. Prof. Aldi ada masalah? Silakan. Saudara pemohon, termohon. Kalau bisa KPU ya prinsipalnya menjelaskan. Itu di TPS 4 Luwuk itu, ya Luwuk ya, Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai itu, berapa komposisi suara sebelum PSU? Pasangan calon nomor 1 dapat berapa? Itu kami belum bawa alat buktinya, yang mulia. Jadi biar hakim yang jemput ke sana. Nanti akan kami sampaikan kemudian. Bukan pertanyaan sekarang. Tidak ada lagi, belum tahu kan perkembangan. Entah ini jadi poin penting untuk menentukan masa depan putusan ini. Masa Anda tidak tahu kan orang dari sebelum PSU dan setelah PSU itu kan salah satu peristiwa penting itu. Dan itu dilaporkan lagi. Iya, gimana? Cepat. Ya, mestinya begini, ini disiapkan. Perolehan sebelum PSU dan perolehan setelah PSU. Itu ada nggak dimuat di website saudara hasilnya? Ya, yang mulia. Di laman KPU Banggai dimuat nggak? Dimuat, yang mulia. Nanti dicek, tolong dicek ya. Hasil PSU di TPS 04 Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Nanti setelah itu akan dilanjutkan pertanyaan. Makasih Pak Ketua. Baik.
Yang Mulia, Pak Mana, ada? Cukup, baik. Sekarang ke pihak terkait, perkara nomor 10. Terima kasih Yang Mulia. Kami dari pihak terkait Ya, juga mengajukan eksepsi. ya eksepsinya Satu tentang eksepsi apa? tentang Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara Sama dengan termohon ya. Sama Yang Mulia. Ya, kemudian yang kedua Yang mengenai kedua legal soal standing. legal standing. Gimana itu? Legal standing mengenai 158 tidak Ya. memenuhi juga. Tidak memenuhi Yang Mulia. Baik, presentasenya yang dihitung sama. dengan Sama. yang termohon. Selisih 11,73%. Yang disyaratkan adalah 1,5%. Oke, terus sekarang Tentang permohonan obskur. obskur libel. Permohonan obskur. Kenapa obskur? Pertama, pemohon tidak satupun mendalilkan terjadinya letak kesalahan perhitungan suara di TPS mana dan kecamatan mana. Kemudian uraian posita dan maupun petitum tidak saling mendukung. Kemudian bahwa posita dan petitum pemohon menjadi kabur karena tidak jelas apa yang sesungguhnya yang diminta oleh pemohon. Di samping itu petitum pemohon bersifat kontradiktif sehingga tidak mungkin semua petitum diajukan dalam satu kesatuan petitum. Ya, dibacakan. Ya, jangan. Sehingga kesimpulan di sini adalah permohonannya kabur ya. Kabur. Kemudian dalam pokok anggota. perkara, Terus dalam pokok perkara, dalam pokok permohonan gimana? pokok permohonannya tentang penghitungan suara dan money politik, pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 Insinyur Amiruddin dan Furqan Husili sebanyak 88.011 suara diperoleh dengan cara-cara yang konstitusional yang bertentangan dengan peraturan perundangan secara seluruh dan sistematis. Terhadap pelanggaran sistem TSM itu telah dilaporkan 3 orang atas nama Rahmat Muhtar, Ariati Belaha dan Sukarnain yang tidak lain adalah pendukung militan pasangan nomor urut 3, pasangan petahana, dan telah disidangkan, diregister dengan nomor register 01 dan seterusnya, dan telah diputus di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dengan putusan tidak terbukti. Kemudian terhadap perkara aku juga sudah diajukan upaya keberatan ke Bawaslu Republik Indonesia, dan Bawaslu Republik Indonesia dalam putusannya menguatkan putusan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Ya, nanti itu dilaporkan Bawaslu. Yang berkaitan dengan saudara langsung ini disampaikan nanti kalau yang itu di Bawaslu. Ya, terkait dengan persoalan money politik sebanyak yang Ya, itu persoalan money politik gimana? Ada sudah sampai proses di mana? Ya, Ada persoalan money politik yang mulia itu kembali diadopsi dalam pelanggaran-pelanggaran TSM sebanyak 42. Ya. Itu berdasarkan hasil pemberitahuan dari Bawaslu Kabupaten Banggai tidak diteruskan karena tidak terpenuhi unsur material dan formilnya. baik. Terus yang mengenai ASN gimana? Yang mengenai ASN yang mulia, fakta persidangan di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah bahwa acara yang dilakukan di rumah ASN tersebut adalah acara syukuran biasa. Tidak ada pertemuan dan tidak ada perencanaan sama sekali tentang memenangkan calon tertentu. Oke, terus ada lagi? Sepertinya sudah itu. Ya, sudah Ada. terpenuhi yang mulia. Kemudian petitum bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, pihak terkait mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Mengabulkan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. 2. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima atau NO. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai nomor 72/HK dan seterusnya tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati Banggai tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 pukul 20.15 WITA. Apabila Mahkamah Konstitusi bertempat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum pihak terkait. Baik, terima kasih. Yang mulia, Pak Manan ada? Cukup? Yang mulia? Silakan. Kuasa pihak terkait, saudara tahu nggak hasil PSU yang di TPS 04 Kelurahan Luwuk itu? Ada catatannya nggak? Tidak ada datanya. Kami Tidak ada data juga? Kami tidak masukkan di. Padahal itu didalilkan loh. Iya. Jadi nggak dijawab? Tidak dijawab. Di Bawaslu ada datanya nggak? Yang itu saja?
Bisa nanti saya jawab setelah saya memberi. Bukan, ada atau tidak? Jawab sekarang. Ya, Sekarang untuk sudah diminta. TPS 4 Kelurahan Luwuk itu di hari tanggal 9 itu terhenti pemungutannya. Oh, nanti akan dijelaskan ya? Ya, terhenti Oke, pemungutannya. kalau begitu saya tunggu. Terima kasih Pak Ketua. Ya, terima kasih. Yang mulia. Bawaslu, tolong disampaikan pokok-pokoknya saja. Ini ada 6 halaman, tidak perlu dibacakan seluruhnya. Ya, persoalan-persoalan yang lain yang tidak bermasalah atau tidak terregister atau tidak diteruskan penanganannya tidak perlu disampaikan, dianggap telah dibacakan. Hanya yang ada persoalan yang disampaikan. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saya menyambung pertanyaan yang mulia tadi untuk TPS 4 Kelurahan Luwuk bahwa di tanggal 9 Desember itu sempat terhenti pemungutan suara karena adanya insiden terjadi juga kekeliruan dari teman-teman penyelenggara bahwa ada pemilih dari luar yang menggunakan hak pilih orang lain. Sehingganya Panwascam bersama PKD itu langsung melakukan pleno Panwascam dan merekomendasikan untuk PSU. Sehingga yang hasil ada itu adalah hasil PSU. Iya. Jadi tadi terhenti ya? Iya. Terhentinya sampai di mana awalnya itu? Di saat pemungutan suara. Di saat pemungutan suara terhenti? Iya. Itu nanti dilakukan pemungutan suara lanjutan atau pemungutan suara ulang? Pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang ya? Iya. Berarti orang datang lagi yang sudah menyelenggarakan diulang dari nol pemungutan suaranya? Iya. Komposisi suaranya tahu nggak? Tahu. Berapa? Untuk pasangan nomor urut 1 sebanyak 4 suara, nomor urut 2 itu sebanyak 53 suara, dan nomor urut 3 sebanyak 71 suara. 71 suara. Jadi totalnya berapa? Nah, saya tidak tahu. 128 ya? Ya, saya tidak. Waduh, ini matematiknya lemah sekali. Kayaknya Anda lebih cocok jadi KPU dibanding KPU sendiri. Terima kasih Pak Ketua. Iya. Itu mestinya KPU yang hafal dan yang tahu persis. Ya, kalau Bawaslu itu tidak harus begitu, tapi pelanggarannya. Jadi saya menegaskan, ya, minta penegasan saudara. Pada waktu itu, pada waktu pemilihan pada tanggal 9 Desember, itu mestinya akan dilakukan mulai pukul 7 sampai dengan pukul 1. Iya. Itu terjadi atau tidak? Ya, terjadi. Tidak terjadi. Terjadi pemungutan. Tapi di jam sekitar pukul 10 itu terjadi permasalahan bahwa ada pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain. dari lain tempat menggunakan hak pilih di situ. Terus akhirnya di stop. Terus rekomendasi dari Panwas gimana? Panwas minta untuk menyetop dulu, mereka pleno dan mereka melakukan rekomendasi untuk PSU. PSU diulang dari awal. Iya, diulang dari awal. Pada hari yang sama. Enggak, di tanggal 4 hari setelahnya. 4 hari setelah itu. Ya. 4 hari setelah itu kemudian dilakukan pemungutan suara ulang. Jadi tidak ada hasil yang dilakukan pencoblosan pada tanggal 9. Iya. Oke. Hasilnya yang tadi sebagaimana yang sudah disampaikan kepada Yang Mulia Prof. Iya, siap Yang Mulia. Baik. Ada lagi mengenai money politik, saya pengen ngerti gimana itu? Untuk money politik, laporan yang masuk di Bawaslu Kabupaten Banggai itu ada 47 laporan. Ya. Terus? Dari 47 itu ada 6 laporan yang tidak dapat diregister karena tidak terpenuhi syarat formal materialnya. Ya, terus yang ada 41 laporan yang diregister. Baik. Dari 41 itu dari kajian kami di Bawaslu ada 20 laporan yang terpenuhi. Ya. Namun setelah dinaikkan ke pembahasan kedua di Sentra Gakumdu, pendapat dari lembaga Kejaksaan dan Kepolisian mengatakan bahwa tidak terpenuhi karena yang 20 itu in absentia. Oke. Secara keseluruhan di Gakumdu berpendapat bahwa yang pertama yang 20 in absentia, selebihnya itu testimonium de auditu. Oke. Ya. Sehingga tidak dapat dinaikkan ke tingkat penyidikan. Dilanjutkan ke tahap penyidikan gitu. Ya. Oke. Ada lagi yang perlu disampaikan? Untuk di TPS Tolando. Ya, gimana itu? Di Kecamatan Batui. Di halaman berapa itu Anda itu? Di halaman 8. Halaman 8 ringkasan. Ya, poinnya.
Ya, gimana? Untuk di Kelurahan Tolando di TPS 1 itu kalau dalam pokok permohonan dikatakan temuan, namun itu menjadi laporan dari pihak pemohon ke Bawaslu Kabupaten Banggai. Oke. Bukan temuan. Bukan temuan. Ya. Ini laporan. Laporan. Oke, dan laporan itu ditindaklanjuti? Ya itu yang masuk di 41 laporan yang diregister di Bawaslu Oh, yang Kabupaten salah Banggai. satunya itu. Ya. Jadi itu bukan temuan tapi laporan. Laporan. Oke. Cukup ya berarti, Bawaslu? Cukup. Ada lagi? Cukup Enggak yang mulia. ya, cukup ya. Baik, karena tadi yang terakhir itu yang terjadi di Tolando ya. Ya. Baik, terima kasih Bawaslu. Ya, ini berarti laporan Bawaslu melengkapi jawabannya termohon tadi. Nanti lain kali jadi anu aja, komisioner KPU. Insya Allah yang mulia. Gimana? Insya Allah. Insya Allah iya, soalnya lebih teliti. KPU-nya itu nggak usah diganti aja itu. Baik.